Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada. Kembali lagi bertemu dengan saya Amos Notate Maharefa dalam rekaman khotbah yang akan menjadi kekuatan baru bagi kita di malam hari ini, khususnya di dalam kita menghadapi tantangan, situasi, keadaan yang sulit dan yang menakutkan yang ada di sekitar kita. Biarlah kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Yakub Suyanto, supaya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan, menjadi pengharapan, sukacita kita di dalam mengiring akan Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu buat anugerah dan kasih-Mu bagi kami, kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami, selalu baru setiap hari. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mohon kepadamu, bukalah setiap hati kami, supaya benih kebenaran yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh tertanam di dalam hidup kami, sehingga ketika kami menghadapi situasi-situasi yang saat ini ya Tuhan, yang mencekam yang ada di sekitar kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan, pakailah hamba-Mu untuk mewartakan suara kebenaran yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita naikkan pujian. Kami memerlukan Engkau Tuhan di sepanjang hidup kami. Kau di hatiku, Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, Kau di hatiku, Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, ku perlu Kau Tuhan, mengerti hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya
perlu. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Bapa Sorgawi, terima kasih buat kesempatan yang terbaik Tuhan siapkan bagi kami. Walaupun kami tidak bisa berkumpul dalam satu gedung dalam bait Allah, tapi kami bersyukur Tuhan menyediakan jalan yang baru bagi kami untuk kami tetap dapat saling menguatkan, meneguhkan melalui pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Karena kami percaya firman Tuhan lebih kuat, tajam dan hidup, dan akan memberkati, menuntun dan menerangi setiap kami, sehingga kami tidak menjadi lemah dan putus asa, sebab kami tahu kami tidak sendirian, ada Allah beserta dengan kami. Urapan-Mu turun atas setiap kami, sehingga apa yang kami dengar sungguh itu datang dari Tuhan dan membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sidang jemaat Gereja Bethel Indonesia Jalan Soleh Ali. Malam ini kita bersyukur ya, kembali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya ketika kita mendengar firman, maka ada berkat di dalamnya. Mari saya mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah untuk membuka kitab kita masing-masing dalam 1 Raja-Raja pasal 20 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Tentu perikop ini ayatnya cukup banyak, tetapi saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk membaca semuanya. Tapi saya akan membacakan satu ayat bagi kita semua malam ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Samaria tertolong dari kepungan. Ben-Hadad Raja Aram mengumpulkan seluruh tentaranya, 32 orang raja bersama-sama dia, beserta kuda dan kereta. Lalu ia maju, ia mengepung Samaria dan memeranginya. Tema kita malam ini adalah terkepung tapi tidak menyerah. Sungguh ya, ini agak sedikit tidak seperti biasanya. Banyakkan orang ketika terkepung maka dia akan menyerah. Dia akan mengangkat tangan dan dia akan menjadi tawanan dari musuh yang mengepungnya. Siapa yang mengepung? Yaitu orang-orang Aram, Raja Aram yang bernama Ben-Hadad bersama dengan tentaranya dan sekutunya. Dan Alkitab berkata ada 32 raja-raja yang ada bergabung bersama dengan Raja Aram untuk mereka maju dan berperang dan mengepung orang-orang Israel bagian utara, yaitu di kota Samaria. Tapi yang anehnya Bapak Ibu ya, orang-orang Israel yang terkepung itu tidak menyerah. Dan yang lebih anehnya lagi, pada akhirnya orang-orang Israel justru mereka mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Apa yang dilakukan musuh Raja Aram bersama dengan sekutunya terhadap orang-orang Israel pada waktu itu? Mereka ingin mengambil apa yang menjadi milik umat Tuhan pada waktu itu. Bapak Ibu bisa membaca mulai ayat 7, ayat 2 maksud saya sampai dengan ayat ke-7, bahwa mereka ingin mengambil sesuatu yang penting yang dimiliki oleh umat Tuhan pada waktu itu. Mulai mereka ingin mengambil emas dan perak mereka. Mereka juga ingin mengambil anak-anak dan istri mereka. Bahkan lebih daripada itu, mereka mengingini rumah Raja Samaria pada waktu itu. Bahkan ya, tentara-tentara ya Samaria juga rumahnya ingin dimiliki oleh mereka.
Inilah ya karakteristik daripada musuh. Dia ingin mengambil sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Mungkin yang diambil ya hari-hari ini dalam hidup kita bukan emas dan perak, bukan istri dan anak-anak kita. Mungkin yang ingin diambil adalah ketenangan kita, damai sejahtera kita, ya, firman yang ada dalam hidup kita. Mungkin musuh ingin mengambilnya dari hidup kita, sehingga ketika kita kehilangan semuanya, maka kita akan menjadi lemah dan tidak berdaya. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat 8, maka apa yang dilakukan oleh umat Tuhan pada waktu itu? Mereka tidak menyerah. Para tua-tua berkumpul dan rakyat berkumpul. Mereka sepakat untuk menolak apa yang diingini oleh musuh pada waktu itu. Inilah sikap yang harus ada juga pada anak-anak Tuhan pada saat ini. Ketika musuh yang tidak terlihat itu ingin mengambil apa yang penting dalam kehidupan kita, ingin mengambil damai sejahtera, ingin mengambil ketenangan, ingin mengambil firman yang ada dalam hidup kita, maka satu kali pun jangan pernah kita berkata silakan kepada musuh untuk mengambilnya. Tetapi setiap saat kita harus menolaknya. Kenapa demikian? Karena sekali kita memberikan peluang untuk musuh mengambil sesuatu yang penting dalam hidup kita, maka dia akan datang kembali dengan permintaan yang baru. Dia akan datang kembali dengan permintaan yang baru. Jadi yang penting adalah ketika musuh ingin mengambil sesuatu yang penting, maka kita harus dengan tegas menolaknya. Dengan apa? Tentu sebagai orang beriman kita perlu menolaknya di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian mereka bukan hanya ingin mengambil. Kalau kita membaca ayat 10, mereka juga menaburkan ancaman. Kalau saya baca ayat ini, Ben-Hadad menyuruh orang kepada Ahab dengan pesan, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika rakyat yang mengikut aku masih dapat menjemput segenggam penuh debu puing Samaria. Jadi musuh menaburkan ancaman dengan tujuan supaya umat Israel menjadi gentar, supaya umat Israel menjadi takut, lalu pada akhirnya mereka mengangkat tangan dan tunduk dan menyerah kepada musuh dan berkata, apa saja yang diingini oleh musuh mereka akan taat, mereka akan tunduk. Ini tujuan daripada ancaman ditaburkan. Mungkin hari-hari ini kita tidak menerima ancaman dari manusia, tetapi kita menerima ancaman di mana kondisi yang membuat kita menjadi lemah, yang membuat kita menjadi bimbang dan ragu. Tapi umat Tuhan pada waktu itu, ketika mereka mendengar ancaman dari musuh, apa yang mereka perbuat? Mereka melengkapi diri mereka dengan firman Tuhan. Dalam ayat 13, kalau Bapak Ibu baca firman Tuhan, maka ketika mereka mendengar firman Tuhan, maka di sanalah mereka punya keberanian. Untuk apa? Untuk menghadapi ancaman demi ancaman yang harus mereka hadapi. Mereka tidak menghadapinya dengan kekuatan mereka, karena kekuatan mereka sangat amat terbatas. Tetapi mereka menghadapinya dengan seluruh kelengkapan senjata Allah, yaitu firman Allah yang hidup, firman Allah yang kuat, firman Allah yang tajam, yang mampu mengalahkan semua musuh yang ada di dalam dunia ini. Biarlah sebagai umat Tuhan juga yang dipilih oleh Tuhan, ketika ancaman itu datang, ya, kita mungkin mulai mendengarnya, kita mungkin mulai merasakannya, tetapi biarlah waktu ancaman itu datang, kita mau melengkapi diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang akan mendatangkan kekuatan untuk kita
tetap tegar menghadapi ancaman demi ancaman. Dan yang terakhir, ya, kalau kita membaca ayat 18, mereka bukan hanya ingin mengambil, mereka bukan hanya menaburkan ancaman, tapi semua itu diwujudkan dengan tindakan di mana mereka bersama-sama ingin menyerang umat Tuhan. Tentu ini kabar yang tidak enak, ini kabar yang menakutkan. Tapi kalau kita baca ayat 19-20 Bapak Ibu, ya, kalau Bapak Ibu baca di rumah ayat 19-20, ini penting sekali. Ketika musuh menyerang umat Tuhan, maka yang mereka lakukan adalah mereka menjadi satu pikiran, satu tindakan, satu tujuan. Untuk apa? Mengalahkan musuh. Tidak ada satu orang pun di antara mereka yang saling menyalahkan. Tidak ada satu orang pun di antara mereka yang saling menjatuhkan, yang saling menghakimi dan berkata pendapat mereka yang paling benar, pandangan mereka yang paling benar. Mereka tidak sempat melakukan itu, Bapak Ibu. Tapi yang mereka kerjakan adalah mereka bergandengan tangan, mereka seiring seia sekata untuk menghadapi musuh. Karena dengan bersatu itulah maka kekuatan akan menjadi nyata, akan menjadi tembok, akan menjadi benteng yang kokoh, sehingga ketika musuh menyerang, maka umat Israel pada waktu itu menjadi siap sedia untuk berperang. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, inilah yang membuat mereka tidak menyerah sekalipun terkepung oleh musuh. Mereka sepakat untuk menolak keinginan musuh. Mereka tidak takut terhadap ancaman musuh, dan mereka bersatu untuk menghadapi musuh. Dan kunci dari semuanya, karena Allah ada di tengah-tengah umatnya. Dan Bapak Ibu, kita perlu ingat, kalau Allah ada di tengah-tengah umatnya, Allah tidak bekerja sendirian. Dia bekerja melalui umat yang dipanggilnya. Untuk apa? Untuk mereka berani menolak apa yang diingini oleh musuh, berani menghadapi ancaman dengan kebenaran firman Tuhan, dan mereka berani bersatu untuk menghadapi musuh. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari-hari ini mungkin keadaan umat Tuhan sama dengan zaman Raja Ahab, di mana terkepung oleh banyaknya musuh. Tetapi percayalah, Allah ada di tengah-tengah umatnya untuk memberikan kekuatan dan jalan yang terbaik. 2 Korintus pasal 4 ayat 16-17 berkata, kita percaya apa yang terjadi akan mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Pada akhirnya, di ujungnya, di akhirnya, apa yang kita alami sekarang, sekalipun mungkin tidak enak, sekalipun tidak ada satu orang pun yang mau mengalami hari-hari yang kita alami saat ini, tapi sebagai orang yang percaya, kita yakin di balik semua itu Allah mengerjakan kemuliaan yang kekal melebihi segala-galanya. Mazmur 112 ayat 4 berkata, dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Tidak mungkin, tapi mungkin bagi Allah. Ketika gelap itu datang, maka Allah mengubah gelap itu menjadi terang bagi orang-orang yang percaya. Mazmur 116 ayat 7, Bapak Ibu, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik. Kebaikan Tuhan yang tidak pernah pudar, yang tidak pernah berubah, itulah yang akan membuat kita sekalipun terkepung, kita tidak menyerah, dan kita berkata, tenanglah hai jiwaku. Malam ini Bapak Ibu,
biar renungan yang singkat, yang sederhana ini tersimpan di hati Bapak Ibu yang paling dalam dan menjadi rema yang menuntun hidup Bapak Ibu, yang menguatkan hidup Bapak Ibu, yang menghibur Bapak Ibu dan memberi pengharapan yang baru. Saya percaya berkat Tuhan ini disediakan buat Bapak Ibu yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama menaikkan pujian. Kau selalu ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar malam hari. Kami percaya setiap firman menjadi benih ilahi yang mendarat di tempat yang terbaik. Amin. Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran, masih ada jalan, masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu. Kami percaya di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi hari-hari ini, Tuhan yang ajaib selalu membuka jalan yang terbaik bagi kami, orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan. Kami tidak akan ditinggalkan sendirian, tapi Engkau ada untuk menuntun kami, untuk membimbing kami menemukan dan mengalami pertolongan yang daripada Tuhan. Berkati umat Tuhan yang sudah mendengar firman dengan sungguh, dengan hati yang rendah, maka firman itu akan melawat mereka, akan menjamah mereka, akan meneguhkan mereka, dan mereka boleh tetap percaya dan beriman dan berserah dan berseru memanggil nama-Mu hari lepas hari sampai akhir hidup mereka. Terima kasih Bapa Sorgawi, terima kasih. Biarlah apa yang kami dapat dari Tuhan malam ini akan kami jaga, akan kami pelihara, dan kami simpan di tempat yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah anugerah, berkat daripada Allah Bapa yang sempurna, cinta kasih daripada Tuhan yang tidak pernah berubah, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai malam ini sampai Maranatha. Dia datang kembali menjemput kita sebagai mempelai yang dewasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya.